Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello my students. Halo Miss Fitri. Untuk kelas 8, hari ini kita akan belajar tentang simple past tense. Sudah pernah dengar pastinya ya? Kalau belum, kita simak video berikut. Simple past tense itu apa sih? Nah, apa sih simple past tense itu? What is simple past tense? Simple past tense adalah kalimat tenses yang digunakan untuk menyatakan kegiatan yang terjadi di masa lampau dan telah berakhir di masa lampau. Jadi kejadiannya sudah selesai saat kita ngomong. Kejadiannya sudah selesai saat kita ngomong di masa lalu atau di masa lampau. Next. What is the form of simple past tense? Bagaimana sih bentuk dari simple past tense itu? Kalian ingat-ingat rumus utamanya dari simple past tense adalah subject plus verb to, kata kerja bentuk kedua, plus object atau keterangan. Kalian ingat-ingat ya rumusnya ya. Simple past tense menggunakan verb to atau verb bentuk kedua, kata kerja bentuk kedua. Next. Mention the example of simple past tense in sentence. Nah, contoh kalimat simple past tense. Di sini ada she joined the English club yesterday. Dia perempuan bergabung dalam klub bahasa Inggris kemarin. Bergabungnya kemarin. Jadi kejadiannya sudah selesai kemarin. Ngomongnya sekarang. Dia perempuan bergabung dalam klub bahasa Inggris kemarin. Jadi saat kita ngomong, kejadiannya itu sudah selesai kemarin atau di masa lalu atau masa lampau. Sudah jelas pastinya ya, kejadiannya berlangsung di masa lampau. Di sini ada kata yesterday, kemarin. Next. Apa saja kata kerja yang digunakan dalam simple past tense? Nah, kata kerjanya itu menggunakan apa? Menggunakan kata kerja bentuk kedua, verb to. Kemudian verb to itu dibagi menjadi dua lagi, verb to yang reguler dan irregular. Irregular dibagi lagi jadi dua, irregular satu dan irregular kedua. Nah, kita kupas satu-satu ya. Untuk verb yang reguler atau kata kerja yang reguler, itu kata kerja di belakangnya hanya butuh ditambahin ed atau d. Contohnya di sini stay. Nah, di belakangnya ditambahin ed. Ini bentuk keduanya, verb keduanya. Ini juga ya, tambahin ed di belakangnya. Ini juga ed. Ini juga ditambahin ed di belakangnya. Ini reguler. Kalian hanya perlu menambahkan ed atau d di belakang kata kerjanya. Sudah jelas? Next. Sekarang di irregular verb yang bentuk ke-1. Nah, namanya irregular itu berarti tidak bisa ditambahin ed atau d di belakangnya. Kita tidak boleh ya nambahin ed atau d di kata kerja yang irregular. Karena ini udah ada aturannya sendiri. Dia punya bentuk yang khusus. Tidak bisa ditambahin ed atau d. Contohnya di sini ya. Awake jadi awoke. Di sini nggak bisa ditambahin ed atau d, dia punya bentuk yang lain. Begin jadi began, drink jadi drunk, dan lain-lainnya. Nah, ini ada terjemahannya juga di sini ya. Kemudian kalau udah paham yang ini ya, kita langsung jump ke irregular verb yang bentuk kedua. Nah, kata kerja yang ini dia itu meskipun irregular atau punya bentuk spesial, tapi bentuknya itu sama dengan verb yang tanpa tambahan apapun. Bare verb namanya. Verb atau kata kerja yang murni, tidak ada tambahannya di sini. Tidak ditambahin e atau d. Maksud saya tidak ditambahin ed atau d, ataupun tidak ada bentuk yang lain seperti verb yang ini. Verb yang irregular bentuk ke-1. Jadi dia bentuknya itu sama. Put ya put, cut ya cut, kayak gitu. Karena ini irregular. Nah, verbnya yang perlu kalian ingat itu simple past tense menggunakan verb to.
bisa pakai regular verb sama irregular verb. Nah, biar hafal berarti harus sering-sering membaca atau buka di kamus atau Google. Nah, lanjut next. Bagaimana bentuk negatif dan interrogatif dari simple past tense? Nah, bentuknya gimana ya? Di sini Miss Fitri sertakan bentuk dari simple past tense, positif, negatif, dan interrogatif. Afirmatif, negatif, atau negatif dan interrogatif. Anak-anakku kelas 8, yang perlu kalian ingat, kalimat itu dibedakan jadi dua. Yang pertama ada nominal sentence atau kalimat nominal. Yang kedua ada verbal sentence atau kalimat verbal. Nah, verbal sentence ini pasti dia butuh verb. Karena namanya verbal, pasti butuh verb. Nah, di sini ada verbnya ini, bekerja. Nah, contohnya ya, she worked yesterday. Dia perempuan bekerja kemarin. Jadi pekerjaannya itu sudah terjadi di masa lalu kemarin atau sudah terjadi di masa lampau. Nah, bentuk negatifnya tinggal ditambahin did not di depan verbnya. She didn't atau did not work yesterday. Verbnya nggak boleh pakai verb 2 lagi ya. Verb 2-nya yang positif saja atau yang afirmatif saja. Igare, gampang ya. Tinggal ditambahin did not sebelum verbnya. Nah, kemudian Miss, gimana sih bentuk negatif bentuk interrogatifnya? Did-nya ditaruh di depan. Dikasih not nggak usah. Did plus subject plus verb. Verbnya tetap verb pair atau verb murni, nggak boleh tambahin verb to, nggak boleh tambahin ed atau d, nggak boleh pakai irregular verb. Bentuknya ini verb murni, nggak ada tambahan apa-apa. Did plus subject plus verb. Did she work yesterday? Apakah dia perempuan bekerja kemarin? Kayak gitu ya. Nah, kalau sudah paham yang verbal sentence dari simple past tense, kita langsung ke nominal sentence. Di sini ada contohnya, they were friends. Mereka adalah berteman gitu ya. Untuk bentuk negatifnya tinggal ditambahin not. Nah, ini kenapa pakai were? Karena dia pakai subjek they. Kalau she, he, it pakainya dia pakai was. Tergantung ya kapan pakai was, kapan pakai were, itu tergantung subjek. Saya ulangi, bentuk positifnya di sini, they were friends. They were atau were not friends. Nah, ini yang bentuk kalimat tanyanya. Nah, ini salah ya, ini typo. Yang benar bagaimana? Was atau were itu diletakkan di depan. Were they friends? Were they friends? Nah, ini salah ya, ini typo. Nah, berarti was atau were di depan plus subjek, dan jangan lupa dikasih question mark atau tanda tanya. Ini kebalik ya. Tapi tidak ada notnya ya, atau apa di sini, were they friends, ada dikasih tanda tanya. Sudah jelas? Ini untuk simple past tense yang verbal sentence atau kalimat verbal. Ini untuk simple past tense yang untuk nominal sentence atau kalimat nominal. Oke, thank you my students. Jika ada pertanyaan, silakan dijawabkan ke Miss Fitri. That's all for me. Thanks for your nice attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.